Must have been some research accident. And seems to be surrounded by some sort of wormhole. Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang terbangun di dalam sebuah helikopter di pulau terpencil bernama Grand Manan. Ia lantas keluar untuk buang air kecil ketika seseorang yang terluka parah mendekat, tetapi langsung tumbang sebelum ia sempat bereaksi. Khawatir, ia pun bergegas kembali ke helikopter untuk mengambil senjata dan mulai memeriksa kondisi di sekitarnya, hanya untuk dibuat bingung menemukan sebuah senjata yang sama dengan senjata di tangannya. Sejurus kemudian, sesosok zombie muncul dan langsung menyerangnya. Setelah menghabisi pria itu, sang zombie pergi menggunakan helikopter. Namun tiba-tiba, helikopter tersebut meledak setelah menabrak sesuatu di udara. Selanjutnya, ditampilkan sebuah rekaman dari perusahaan bernama TSL, di mana pimpinannya menjelaskan mereka sedang melakukan penelitian untuk meningkatkan kondisi manusia, sehingga dapat meningkatkan sistem pertahanan melalui peningkatan genetik pada tentara. But here our goal remains to improve the human condition through genetically enhanced soldiers. We here at TSL remains. Di tempat berbeda, seorang tentara bayaran bernama Edison bertemu dengan seorang kenalannya yang bernama Chess. Tetapi Chess tampaknya tidak mengenali Edison. How do you know that name? Know a lot about you? Edison menjelaskan bahwa 2 hari yang lalu terjadi kecelakaan di kamp penelitian TSL di Pulau Grand Manan, yang mana anak CEO TSL sedang berada di pulau tersebut. Lantaran sistem komunikasi di pulau itu semuanya rusak, ia disewa untuk menemukan anak CEO TSL, dan karena itulah ia merekrut Chess ke dalam timnya. 2 days ago, there was an accident at a research center. We need a team to go in and extract her within the next 24 hours. We're getting offered this extremely lucrative. Dari situ Edison menemui seorang tentara bayaran bernama Russ guna membicarakan hal yang sama. Russ awalnya menolak karena pernah berurusan dengan TSL. Namun setelah Edison bersedia memberikannya sebuah tim, Russ akhirnya setuju. We'll get you a team. If I go, I'm in charge. Keesokan hari, Edison dan timnya berkumpul di sebuah hanggar. Selain Chess dan Russ, anggota tim tersebut terdiri dari Tech, Colt, dan Dex. Dikarenakan anak CEO TSL kemungkinan berada di 2 tempat, maka Edison membagi mereka menjadi 2 kelompok, di mana ia akan memimpin Chess dan Dex, sementara Russ akan memimpin Tech dan Colt. Camps where the target could be located. Chase, Dex, you'll be with me on the south side. Tag. Setelah semua siap, mereka pun berangkat dengan sebuah helikopter menuju Pulau Grand Manan dan diturunkan pada 2 titik berbeda, sedangkan sang pilot terbang ke titik penjemputan. Tanpa mengetahui apa yang akan dihadapi, mereka memulai misi pencarian. So Addison, any idea what we're dealing with? Dalam perjalanan, tim Edison dibuat terkejut menemukan tubuh seorang pria yang tercabik-cabik, dan dari name tag-nya diketahui ia adalah salah satu staf lab TSL. Karena itu Edison mencoba menghubungi Russ, namun radio tidak tersambung, sementara Dex mulai mencatat apapun yang mereka temukan. This must have been some research accident. Pada waktu yang sama, Russ memimpin timnya untuk menyusuri tepi sungai dan menemukan seutas tali yang terikat di pohon, membuatnya teringat suatu peristiwa yang pernah dia alami di pulau itu. Tim Edison yang menjelajah lebih jauh menemukan lebih banyak tubuh staf lab TSL, membuat mereka menjadi waspada. Lalu di dalam tenda, Edison menemukan alat komunikasi, jadi segera menggunakannya untuk menghubungi tim Russ, tetapi masih belum bisa tersambung. Dex kemudian menunjukkan jam tangan yang ia temukan dari tubuh sebelumnya yang identik dengan jam tangannya sendiri. Hanya saja Chess tidak terlalu mempedulikannya karena berpikir orang bisa memiliki jam yang sama. Now people have the same watches. Di titik penjemputan, sang pilot yang terbangun memutuskan keluar dari helikopter untuk buang air kecil. Tetapi kali ini, ia menemukan tubuh mengenaskan seseorang yang sudah tergeletak. Bahkan,
Senjata yang sama dengan senjata di tangannya pun cukup banyak ia temukan. Ketika bersamaan dengan itu, sesosok zombie menyerangnya seperti di awal film. Di sini berarti, sang pilot telah beberapa kali mengalami kejadian serupa. Chase dan Dex yang keluar dari tenda, tiba-tiba mendengar suara dari dalam hutan. Saat mencoba mengikuti asal suara, tanpa diduga seorang pria bernama Dr. Yong keluar dari balik semak-semak. Dr. Yong mengaku sebagai peneliti TSL dan tiba di pulau itu tepat sebelum mereka tiba, sehingga tidak mengetahui apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Ketika ditanya tentang keberadaan anak CEO TSL, Dr. Yong pun mengajak mereka mengikutinya, hanya untuk dibuat terkejut melihat wanita bernama Stacy telah berakhir mengenaskan. Do you know Stacy Callahan? We just gotta figure out how to get her out of here. Dikarenakan hari mulai gelap, Edison memutuskan untuk berkemah di sana. Malam itu, Chase menceritakan kepada Edison bahwa beberapa tahun silam, dirinya dan Russ pernah mendapat sebuah pekerjaan di mana hanya mereka berdua yang selamat. And I had a job together a couple years ago. Hanya saja ia tidak dapat mengingat apa-apa lagi selain seorang pria tua yang menyelamatkan mereka dari air. Sedangkan Russ menolak untuk memberitahunya apapun, memicu kebenciannya terhadap Russ. Refused to tell me anything. Sementara itu, Dr. Yong yang mendengar Dex menyebutkan namanya, mendadak mengeluarkan sebuah buku catatan yang sama persis dengan milik Dex. Setelah membandingkan kedua isi buku tersebut, Dex mengaku buku yang Dr. Yong temukan berisi tulisan tangannya, tetapi menyangkal pernah menulisnya, hal yang tentu saja membuat mereka mulai heran. Yeah, I know. But I didn't write those. Di tempat berbeda, Russ, Colt, dan Tech dikejutkan oleh suara aneh dari dalam hutan dan melihat sosok mengerikan dengan kuku tajam berdiri di kejauhan sebelum tiba-tiba Tech diseret oleh sosok lainnya sehingga Russ bergegas mengejar. Russ berhasil menyelamatkan Tech tepat di saat makhluk tinggi besar itu hendak menghabisinya. Sementara itu Colt yang ditinggal seorang diri juga harus berhadapan dengan makhluk tinggi besar lainnya. Naas, Colt harus berakhir di tangan makhluk bertopi koboi yang sangat mirip dengan dirinya. Di tenda, saat Edison dan rekan-rekannya mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu, Dr. Yong berpendapat bahwa mungkin saja buku catatan yang sama dengan milik Dex adalah kunci yang dapat membantu mereka untuk mengerti situasinya. This journal may be the key not only to help us understand what happened. Di buku catatan tersebut tertulis kalau keesokan hari Stacy akan kembali hidup. Dan keesokan hari, mereka benar-benar menemukan Stacy yang hidup kembali. Di sudut lain dari hutan, Russ dan Tech sampai di kamp penelitian lainnya, namun tidak menemukan siapa-siapa. Di sana Russ mencoba menggunakan radio yang ada di atas meja dan berhasil tersambung dengan Edison. Edison lantas memberitahu bahwa mereka telah menemukan Stacy dalam keadaan hidup, membuat Russ dan Tech dapat bernafas lega. We found the girl. Alive. Pada waktu yang sama, Stacy menceritakan kepada Dex, ia dan tim peneliti sampai di sana 3 hari yang lalu. We got here 3 days ago. Orang-orang yang datang sehari sebelum mereka mulai jatuh sakit dan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan lalu membantai mereka semua. Namun, Stacy tampak tidak yakin bagaimana dia bisa hidup kembali. Dan pada momen inilah Dex mencatat tentang Stacy yang kembali hidup. I just ran as far as I could. I hid. We're gonna get you home. Di dalam tenda, Dr. Yong menunjukkan sejumlah buku catatan yang serupa dengan milik Dex kepada Edison dan Chase, seraya berasumsi kalau Dex memiliki beberapa versi yang melanjutkan catatan-catatannya di buku itu. Menurutnya, buku-buku tersebut berisi catatan mengenai peristiwa yang belum mereka alami. Pada salah satu buku tercatat kalau pulau itu dikelilingi oleh lubang cacing yang cenderung membiarkan seseorang masuk tetapi tidak bisa keluar. We let things in, but not out. So we're trapped here. Sebuah peristiwa kuantum terjadi di pulau itu, menyebabkan waktu akan disetel ulang setiap 3 hari, yang mana berarti versi baru dari mereka akan memasuki pulau setiap 3 hari, sementara mereka sekarang akan terus melanjutkan apa yang sedang terjadi.
Namun demikian Chase menjadi bingung karena pulau itu seharusnya dipenuhi oleh versi lain dari diri mereka. Dan Dr. Young berpendapat mereka tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari di pulau tersebut. So why isn't the island crawling with other versions of Guesses that surviving on the island for longer than 3 days is proven. Di luar, Stacy dan Dex dikejutkan oleh suara yang terdengar dari dalam hutan. Karena itu Dex meminta Stacy menunggu sementara ia pergi memeriksa. Kemudian di dalam hutan, sesosok zombie muncul di belakang Dex dan langsung menyerangnya. Dalam upaya mempertahankan diri dari serangan zombie yang mirip dengan Chase, Dex akhirnya berhasil menghabisi zombie Chase. Sementara itu, Stacy yang ditinggal seorang diri dikejutkan oleh kemunculan zombie Dex yang bertubuh tinggi besar ketika Dex datang menyelamatkannya. Shit, you nasty motherfucker! Edison dan Chase yang keluar dari tenda juga dikejutkan oleh 2 zombie kloningan diri mereka sendiri. Saat Chase gagal bereaksi tatkala zombie Edison menyerangnya, Edison dengan tegas menghabisi zombie Chase sebelum dengan cepat menghabisi zombie kloningan dirinya sendiri. Di tempat berbeda, Russ dan Tech juga melihat zombie yang tampak seperti kloningan diri mereka. Tanpa ada pilihan, mereka pun segera menghabisi kedua zombie tersebut. Namun, zombie lain yang serupa kembali muncul menyerang mereka. Baru saja berhasil menghabisi kedua zombie itu, sesosok zombie yang mirip dengan Tech kembali muncul menyerangnya. Beruntung Russ segera datang menyelamatkannya. Kembali ke dalam hutan, tiba-tiba tulang di tubuh Stacy mulai berderak dan semakin memanjang sebelum akhirnya berubah menjadi zombie lalu dengan cepat menyerang Dex. Di tengah semua itu, Chase datang menghabisi zombie Stacy. Sayang, Dex sudah terlebih dahulu berakhir. Beralih pada Russ dan Tech yang kini berusaha menghubungi kantor pusat TSL, yang mana kali ini mereka mendapatkan respon. Tetapi yang mengejutkan, suara seseorang dari radio mengatakan bahwa Stacy sudah mati dan jendela penyelamatan sudah ditutup, sedangkan dalam waktu 12 jam ke depan pulau itu akan dimusnahkan. The company thanks you for your services. The island's destruction sequence will occur in approximately 12. Malam hari, Tech terpaksa menyampaikan informasi tadi kepada Edison dan menyadari kalau mereka telah menjadi bagian dari eksperimen TSL. Berdasarkan kabar itu, maka satu-satunya pilihan mereka adalah mencari cara untuk keluar dari pulau tersebut. Saat itu, Russ akhirnya mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertamanya datang ke pulau dan menurutnya, ia pernah menjalankan misi yang sama beberapa tahun lalu. Dalam misi tersebut, hanya dia dan Chase yang berhasil keluar dari pulau dengan menggunakan sebuah perahu yang menghilang setelah terkena cahaya aneh, sampai mereka diselamatkan oleh seorang pria tua. Hanya saja Chase yang kepalanya terbentur tidak dapat mengingat apa-apa. It's not my first time on this mission. We escaped the island just as it was crumbling. He hit his head or something, but when he woke up, he didn't remember anything. Anehnya lagi, mereka berangkat melakukan misi sebelumnya itu pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Tetapi setelah berhasil melarikan diri, mereka menemukan diri mereka berada di tahun 2021. Bahkan, setiap jejak dalam kehidupan mereka sebelumnya pun lenyap. Look, when we left for the mission, it was October 22nd, 2023. Wormhole. Look, when we got back, any trace of our previous self. Russ sengaja tidak memberitahukan hal ini lantaran menganggap mereka tidak akan percaya sebelum mengalaminya sendiri. Di sisi lain ia berpikir, dengan menemukan Stacy dalam keadaan hidup, mereka akan dibiarkan keluar dari pulau. Russ juga mengaku telah berusaha mencari perahu yang ia dan Chase gunakan, namun tidak menemukannya. Menjawab mengapa ia mendatangi tali yang terikat pada sebatang pohon. Find the girl alive. It would get us out. I already looked for it. Sebagai tanggapan, Dr. Young mengatakan bahwa penghancuran pulau seharusnya akan mematikan medan gaya untuk sementara waktu. Jadi, mereka dapat menggunakan kesempatan itu untuk menembus celah lubang cacing dan keluar dari pulau.
Dengan begitu, mereka harus menemukan kapal yang sebelumnya digunakan oleh Dr. Young untuk mencapai pulau. The destruction sequence should disable the force field. Through a gap in the wormhole, yes. Theoretically. I believe the boat is parked right here. Keesokan hari, kedua tim itu berangkat menuju ke tempat kapal Dr. Young ditambatkan. Tim Edison berhasil mencapai kapal tanpa mengalami kendala. Namun di sudut lain, Rush dan Tech harus menghadapi lebih banyak zombie. Nas dalam pertarungan itu, Tech harus rela dimukbang oleh zombie cloningannya sendiri, meskipun Rush berusaha menyelamatkannya. Selang beberapa saat, zombie cloningan Rush muncul menodongnya dengan senjata ketika Chase datang menghabisi sang zombie. Namun dalam perjalanan menuju ke kapal, sesosok zombie menerjang Rush. Walaupun zombie itu berhasil Chase habisi, Rush yang tertancap oleh sepotong dahan tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya. Go! Go! No, come on. Saat itu, urutan penghancuran pulau sudah dimulai, sehingga Rush memaksa Chase untuk meninggalkannya dengan mengungkapkan bahwa Edison adalah istri Chase. Tanpa ada pilihan, Chase terpaksa menyerahkan senjatanya kepada Rush sebelum bergegas pergi. Di kapal, Dr. Young yang melihat ledakan akhirnya mengambil sebuah kunci pipa dan menggunakannya untuk menghajar Edison. Saat Dr. Young hendak berangkat, dengan cepat Chase meloncat ke air dan berhasil meraih tali di kapal. Edison kembali siuman ketika tiba-tiba Dr. Young mengalami mutasi. Manakala akhirnya ia berubah menjadi zombie lalu menyerang Edison dan Chase, tanpa diduga, sebuah timah panas menembus batoknya. Ternyata di pulau, Rush membantu mereka di saat-saat terakhirnya. Dengan waktu yang cukup genting, Chase dan Edison berhasil melewati celah lubang cacing. Setelah kondisi mereda, Edison mendapati Chase kehilangan semua ingatannya. Where are you? Lantas mengingat cerita Rush sebelumnya, Edison segera menyelam, di mana seorang pria tua pun datang menyelamatkan Chase. Dan begitu mereka pergi, Edison kembali muncul ke permukaan air. Hal ini sengaja Edison lakukan agar Chase tidak membencinya seperti Chase membenci Rush yang tidak ingin menceritakan apapun. Beberapa hari kemudian, Edison menghampiri Chase seperti di awal film. Saat itu, Edison telah menyiapkan sebuah surat yang akan ia berikan kepada Chase dan tim barunya, agar mereka mengerti bahwa mereka adalah kelinci percobaan dari TSL untuk menemukan tentara yang sempurna. Tetapi kali ini, ia lebih siap memimpin mereka untuk menjemput orang-orang di pulau itu dan menghancurkan TSL. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.